Bab 4, terlalu gengsi untuk mengakui. Setelah selesai meeting dan jam makan siang tiba, Alfian merogoh ponsel dalam saku celana untuk menghubungi Yulia. Biasanya saat Yulia sedang tidak ada pemotretan, Alfian akan mengajaknya makan siang bersama. Saat Alfian mengeluarkan ponsel dari dalam saku celana, hampir saja Alfian menjerit saat melihat ponsel jadul yang ada di tangannya saat ini. Astaga, ponsel jadul siapa ini? Alfian menepuk jidat, baru ingat kalau mulai hari ini dia bertukar ponsel dengan Arumi. Ponsel macam apa ini? Di zaman serba canggih ini masih ada yang memakai ponsel seperti ini. Ponsel ini nggak jadul, cuma memang merek lama, tapi masih bisa dipakai buat FB-an sama Wako. Ucap Arumi pagi tadi saat Alfian mencibirnya. Lalu bagaimana caranya menghubungi Yulia? Tanya Alfian dalam hati. Tak lama pintu ruangannya diketuk, lalu muncullah seseorang yang sesungguhnya tak ingin Alfian lihat, tapi entah mengapa kini muncul di saat yang tidak diinginkan. Persis seperti hantu. Arumi kini menghampiri Alfian dengan senyum manis yang sejak semalam selalu ia tampilkan, tapi membuat Alfian sangat jengkel melihatnya. Mas, aku bawa makan siang, kita makan siang bareng ya? Ucap Arumi, lebih ke perintah karena pasti tidak bisa ditolak. Itulah yang Alfian pikirkan saat ini. Aku nggak lapar, kamu makan sendiri aja. Balas Alfian cuek. Ya udah deh, kalau nggak mau, biar aku aja yang makan sendiri. Tapi sebelum itu kita salat zuhur dulu ya. Salat sendiri aja sana, aku nggak mau. Tolak Alfian. Mas. Arumi menatap tajam ke Alfian, dan itu membuat Alfian mendengus sebal. Ya Tuhan, wanita ini, kapan aku bisa bebas darinya? Alfian menggerutu. Iya, dasar tukang maksa. Heran deh, kok sekarang kamu tiba-tiba berubah jadi pemaksa sih? Aku bisa maklumin kalau kamu gak mau makan siang, tapi kalau gak mau salat aku gak bisa maklumin, Mas. Beribadah itu bukan atas dasar paksaan tapi keinginan dari hati. Perbuatan kamu ini gak benar. Ucap Alfian kesal. Selama 7 hari ini saja, turuti kemauanku. Aku gak akan maksa kamu melakukan hal yang aneh-aneh juga kok. Hanya saja kalau soal salat aku berharap kamu akan terus melakukan seterusnya meski aku udah gak sama kamu lagi. Aku pastikan semua yang kamu lakukan dalam hidupku cuma 7 hari saja. Setelah itu aku akan hidup normal lagi dan melakukan apa yang aku mau. Umpat Alfian kesal. Setelah itu, berjalan melewati Arumi untuk ke musola kantor yang ada di lantai bawah. Saat pertama kali memasukkan kaki ke dalam musola, Alfian mengernyit heran karena beberapa orang di sana sempat melongo saat melihat kedatangannya. Apaan sih? Emang ada yang salah? Ucap Alfian pelan, karena menyadari tatapan dari para karyawannya di sana. Gak ada yang salah, Al. Cuma mereka pasti lagi heran dan bertanya-tanya, kamu mau ngapain di musola? Ucap Ido, sahabat sekaligus sekretaris Alfian. Ya mau salat lah, gak mungkin kan mau main game di sini. Nah, itu dia yang membuat mereka terharun-harun. Terheran-heran. Sela Alfian cepat. Yaitu, kamu gak lagi kesambet setan pohon jengkol kan? Apaan sih? Iya Al, sejak kapan kamu salat? Makan aja kamu gak baca bismillah. Lah kok ini salat? Kamper telo, lo kira gue sekafir itu, makan gak pernah baca bismillah. Ucap Alfian kesal, padahal memang iya. Cuma gak mungkin dong ngakuin itu ke Ido. Bisa ngakak parah dia kalau sampai seorang Alfian mengakui kalau makan aja jarang baca bismillah. Ya kalau gak bener juga gak usah marah Al. Al itu istri lo yang dijodohin sama Oma? Tanya Ido. Dan saat Alfian melihat ke arah belakang ternyata ada Arumi menyusul. Jawabnya datar. Ya Allah Al, bidadari surga ini mah. Puji Ido. Jaga mata du, lo udah punya anak istri, jangan jelalatan. Lo yang lebih parah Al, udah punya istri cantik kayak bidadari tapi masih berhubungan aja sama Yulia. Ini kasusnya beda. Arumi datang di tengah hubungan gue sama Yulia dan jelas dia jadi orang ketiga. Jadi harusnya dia paham kalau kehadiran dia gak pernah gue harapin. Gila lo Al.
Bodoh, ucap Alfian menutup obrolan dan segera mengambil wudhu untuk melaksanakan salat zuhur dengan terpaksa. Kalau tidak ingat mau mempercepat perjanjian itu, mau gak nurutin kemauannya si Arumi. Apalagi masuk ke musola kantor yang penghuninya seolah baru melihat pangeran tampan turun dari langit. Di ekspresinya nggak banget tuh orang-orang. Setelah selesai salat, Alfian celingak-celinguk mencari Arumi tapi tak juga menemukannya. Cie, yang nyariin istrinya. Gudaido. Siapa yang nyariin? Orang lagi liatin tembok-tembok musola, kotor, pasti jarang dibersihin. Elak Alfian. Alasan? Kalau bohong nanti digondol orang tahu rasa. EGP, mang gue pikirin. Alfian pun meninggalkan Ido dan berniat untuk ke kantor, memeriksa apa yang sedang Arumi lakukan. Setelah berjalan beberapa menit, Alfian pun membuka pintu ruangannya dan seketika langkahnya terhenti saat mencium aroma makanan yang spontan membuat perutnya meronta dengan tidak tahu malunya. Alfian berjalan menuju kursi kebesarannya sembari melirik Arumi yang asik menyantap makanan yang ia bawa. Ada ikan bakar, cumi goreng tepung sama tumis kangkung, membuat Alfian berkali-kali menelan ludah karena begitu tergoda mencium aroma masakannya. Dasar istri gak ada alat, bukannya itu dia bawa untukku, kenapa malah dia makan sendiri? Dasar istri gak tahu diri. Mas ngomong sesuatu? Tanya Arumi seolah tak punya dosa. Kamu jadi istri gak punya alat, masa makan sendirian? Harusnya kamu gak usah kesini, di rumah aja. Dasar menyebalkan. Aku kira mas gak mau makan. Tadi kan bilangnya gak lapar. Gimana sih? Aku bukannya lapar Arumi. Aku tuh cuma mau nyobain masakan kamu yang bentuknya aja gak beraturan gitu. Pasti rasanya seamburadul penampakannya. Bohong, iya Alfian memang bohong. Dari aroma dan penampakannya sudah jelas kalau makanan yang dibawa Arumi ini pasti enak. Hanya saja Alfian begitu gengsi untuk memuji kehebatan Arumi dalam hal memasak. Tiba-tiba Arumi mengarahkan nasi yang ada di tangannya ke mulut Alfian. Apa sih? Tanya Alfian pura-pura tak mengerti. Buka mulut mas, kalau rasanya gak enak gak usah dimakan, lepein aja. Gak mau. Siapa yang tahu kalau tadi kamu habis ngupil terus gak cuci tangan? Tolak Alfian tegas. Kalau gak mau disuapin, perjanjian kita batal. Tuh kan maksa, untung lagi lapar. Dengan terpaksa Alfian membuka mulut sesuai keinginan Arumi. Gimana? Enak kan? Tanya Arumi antusias. Biasa aja. Jawab Alfian datar sembari terus mengunyah makanan. Enak banget. Jangan-jangan dia beli di restoran, gak mungkinlah dia masak makanan seenak ini. Hati Alfian terus berkata, ya udah aku habisin aja makanannya. Sebelum Arumi melanjutkan aktivitas makannya, Alfian dengan sigap menarik makanan yang ada di hadapannya. Ini kan makanan buat aku, harusnya aku yang makan bukan kamu. Tadi katanya biasa aja, tapi sekarang malah mau dimakan juga, munafik. Cibir Arumi. Aku kan cuma bilang biasa aja, bukan gak mau dimakan. Elak Alfian lalu menyantap makanan yang ada di hadapannya. Pelan-pelan aja mas, aku juga udah kenyang kok, buat kamu aja semua. Alfian tak menghiraukannya dan terus menyuap makanan itu sampai habis tak tersisa. Makanan beli di restoran aja bangga, ucapnya saat selesai makan. Tinggal bilang enak aja, apa susahnya sih mas? Muji masakan istri sendiri gak bakal bikin kamu rugi. Terserah kamu mau bilang apa, yang jelas kamu jangan berisik, aku ngantuk mau tidur sebentar. Setelah mengatakan itu Alfian pun memejamkan mata karena tiba-tiba matanya jadi berat, mungkin karena efek terlalu banyak makan. Mas jangan tidur, ucap Arumi sedikit berteriak. Apaan sih Arumi? Gak bisa banget ngeliat orang bahagia. Baru abis makan, gak baik kalau langsung tidur. Bawel. Serius mas? Arumi mengguncang tubuh suaminya. Arumi kamu itu menyebalkan ya, ucap Alfian geram. Jangan kebanyakan marah-marah mas, nanti kamu darah tinggi. Makanya kamu cepatnya dari hidupku Arumi, karena cuma kamu yang selalu bikin tensi aku naik, tahu nggak?
bentak Alfian kesal. Sabar mas, tinggal 6 hari lagi kok setelah hari ini. Bukannya marah Arumi malah tersenyum sok manis sembari mengusap bahu Alfian. Ada yang bisa jelasin, dia ini sebenarnya wanita macam apa? Di mana-mana wanita kalau udah dibentak pasti nangis, tapi dia kok enggak. Dia wanita bukan sih?